Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan barokah sehingga kita bisa ibadah. Nah, pada pertemuan kali ini Ustazah akan melanjutkan materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Oke, subbab yang akan kita pelajari pada kali ini ada 4. Yang pertama, pengertian faktor pendorong dan faktor penghambat. 2. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. 3. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. 4. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Nanti Ustazah akan membahas 1-3 dan nomor 4 akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, interaksi antar negara-negara ASEAN diartikan sebagai hubungan timbal balik. Timbal balik itu melibatkan aksi dan reaksi yang terjalin di antara dua atau lebih negara di kawasan Asia Tenggara yang didukung oleh dua faktor, yakni persamaan dan perbedaan sumber daya alam serta persamaan dan perbedaan kondisi geografis. Kemarin kalian sudah belajar tentang anggota-anggota ASEAN. Ada berapa? Ya, ada 10. Jadi ada 10 negara anggota ASEAN. Kalian harus hafal ya. Nah, interaksi antar negara-negara ASEAN itu artinya hubungan timbal balik antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini ada 10 bendera negara-negara ASEAN. Bendera paling depan ini adalah bendera simbol bendera ASEAN. Dan yang lain adalah bendera-bendera negara anggota ASEAN. Faktor pendorong. Faktor pendorong apa yang membuat negara-negara ASEAN ini bisa bekerja sama? Yang pertama, kesamaan nasib dan sejarah. Nah, nasib dan sejarah yang pernah dialami oleh negara-negara anggota ASEAN adalah semuanya pernah dijajah oleh bangsa barat kecuali negara Thailand. Jadi semua anggota negara ASEAN ini pernah dijajah kecuali Thailand. 2. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam beberapa negara mendorong kerjasama antar negara ASEAN. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk badan kerjasama yang bernama OPEC. Contohnya di Brunei, Indonesia, Singapura, itu negara-negara penghasil minyak yang kemudian membentuk badan kerjasama bernama OPEC. Perbedaan sumber daya alam juga mendorong kerjasama. Misalnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Jadi Singapura itu kan wilayahnya kecil dibandingkan Indonesia. Indonesia ini tempatnya subur karena banyak gunungnya. Kemudian Indonesia mengekspor atau menjual hasil pertanian ke Singapura. Tetapi Indonesia juga mengimpor atau membeli beras dari Myanmar dan Thailand untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negeri. Seperti itu. Jadi saling melengkapi. Yang ketiga, kedekatan geografis. Karena letak geografis yang berdekatan, beberapa negara di ASEAN mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Karena wilayahnya berdekatan, jadi kita lebih mudah untuk menjaga stabilitas dan keamanan dengan bekerja sama dengan negara-negara di wilayah yang dekat dengan negara-negara di antara ASEAN. Juga dipengaruhi oleh nenek moyang negara ASEAN yang merupakan pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. Pada akhirnya keberagaman budaya dapat mendukung terbentuknya ASEAN. Jadi Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura itu masih satu rumpun, yaitu rumpun Melayu Austronesia. Kemudian faktor penghambat.
ada beberapa faktor. Yang pertama, kebijakan protektif. Apa itu kebijakan protektif? Kebijakan protektif yang dimaksud adalah ketika suatu negara menerapkan kebijakan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan dalam negerinya. Protek itu artinya melindungi. Kebijakan yang bertujuan untuk melindungi negaranya. Misalnya, ketika suatu negara tidak menerima impor hasil pertanian dengan alasan bisa mempengaruhi kondisi hasil pertanian di dalam negeri. Seperti itu. Misalnya seperti kemarin ya, Indonesia melarang impor sapi supaya harga sapi di wilayah Indonesia itu tidak anjlok. Kemudian 2, perbedaan kepentingan dan tujuan tiap negara. Kerjasama perlu mencapai suatu kesepakatan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Dengan begitu, perbedaan kepentingan dan tujuan bisa menjadi penghambat. Jadi, setiap negara itu punya tujuan sendiri-sendiri. Nah, hal ini juga bisa menjadi penghambat ketika negara tersebut tidak mencapai kesepakatan dengan tujuan negara lain, maka bisa menjadi penghambat kerjasama antar negara. 3, perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi bisa menghambat kerjasama antar negara. Ideologi atau pandangan hidup setiap negara itu juga beda. Apabila terjadi perbedaan pandangan, maka bisa menghambat terjadinya kerjasama. Dan yang keempat, konflik dan peperangan. Jadi konflik yang terjadi di dalam negeri ataupun dengan negara lain bisa mengganggu stabilitas hingga menghambat negara untuk melakukan kerjasama. Contohnya mungkin perang atau konflik antara Indonesia dengan Malaysia karena suatu hal, mungkin sengketa lahan. Nah, itu bisa menghambat hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia dan mungkin dengan lainnya. Nah, selanjutnya bentuk kerjasama negara ASEAN. Yang pertama, di bidang sosial dan budaya. Tujuannya agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. 2, bidang politik dan keamanan. Tujuannya menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. 3, bidang pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara ASEAN dan meningkatnya daya saing internasional. 4, bidang ekonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran antar negara ASEAN. Nah, kita bahas satu persatu. Kerjasama di bidang sosial dan budaya. Misalnya pertukaran budaya dan seni, serta festival film ASEAN. 2, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, SEA Games. Nah, yang terakhir itu dilaksanakan di Filipina. Kemudian penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Keempat, pengembangan sumber daya manusia. Nah, contohnya ada banyak ya, seperti SEA Games itu juga salah satu kerjasama yang berada di bidang sosial dan budaya. Itu sangat menguntungkan, sehingga misalnya ada tamu yang datang ke Indonesia, kemudian untuk melihat pariwisata Indonesia, itu juga mendatangkan devisa bagi negara Indonesia. Jadi sangat menguntungkan. Kemudian 2, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Contohnya pertama, pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Minister Meeting atau ADMM yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Ini penting ya, karena tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN. 2, konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau ACCT. 3, traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matter atau MLAT. Nah, seperti ini contohnya kemarin ada kasus Joko Chandra itu juga sangat membantu ketangkapnya kan di Malaysia ya kalau tidak salah. Jadi hal seperti ini, kerjasama seperti ini sangat menguntungkan juga bagi negara. Itu kan kasus pelaku koruptor yang sangat merugikan negara.
4. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Jadi misalnya ada TKI yang di situ punya masalah di Malaysia atau di negara-negara tetangga, itu kita bisa bekerja sama dalam bidang hukum untuk penegakan hukumnya, untuk mengadilinya, itu kita bisa bekerja sama dengan negara lain. Dan yang terakhir, penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Kerjasama di bidang pendidikan. Nah, ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Sanur, Denpasar pada 8 Desember 2012. Itu pertemuan guru-guru se-ASEAN yang berada di Sanur, Denpasar. Otomatis kita bisa sharing, bisa belajar, bisa studi banding dengan negara-negara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2015. Jadi ini sering sekali ya, Olimpiade antar negara juga dilakukan di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN dan Jepang. Jadi selain dengan anggota negara ASEAN, juga bisa bekerja sama dengan negara Asia lainnya seperti Jepang misalnya. Kemudian penawaran beasiswa pendidikan. Contoh, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja, industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contohnya, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Jadi seperti di SMA mungkin, atau sekolah-sekolah yang di situ membuka beasiswa untuk pertukaran pelajar. Nah, itu banyak sekali. Contohnya di kampus, di universitas, itu sudah banyak yang kita jumpai ada mahasiswa asing banyak sekali yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di negara kita maupun di negara lain. Jadi anak-anakku, bagi kalian yang di situ ingin sekali punya pengalaman belajar ke luar negeri, kalian bisa memanfaatkan beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, dan lain-lain. Itu kalian bisa ya. Jadi kalian harus semangat, harus belajar, manfaatkan waktu muda kalian ini untuk belajar dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, karena pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Gitu ya, semangat ya anak-anakku. Apalagi kalau kalian bisa tugas sambil belajar di luar negeri. Selanjutnya, bidang ekonomi. Kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Untuk sektor industri, kerjasama dibangun melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Proyek industri ini meliputi beberapa sentra industri seperti pupuk, tembaga, produksi vaksin, dan abu soda. Kemudian kerjasama di sektor cadangan pangan. Nah, seperti beras misalnya, Thailand dan Vietnam memang dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Komitmen kedua negara sebagai penyediaan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN masih berlaku hingga kini. Tidak hanya keduanya, beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura juga berperan sebagai penyedia cadangan pangan dalam keadaan darurat. Misalnya ada suatu musibah sehingga gagal panen, maka bisa kita melakukan ekspor impor dengan negara lain. Kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Contohnya, kerjasama di sektor ini bisa memajukan budaya dari masing-masing negara, mengingat budaya merupakan daya tarik tersendiri bagi turis dan sektor pariwisata itu sendiri. Jadi juga bekerja sama dalam bidang ekonomi pariwisata. Jadi kita bisa main, kita
bisa mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Jadi anggota ASEAN ini sudah boleh melakukan kegiatan jual beli atau ekspor impor dengan negara lain. Sektor kerjasama ini tidak hanya berfokus pada produk komoditas saja, tapi juga jasa. Sektor jasa yang berlaku cukup variatif seperti transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Jadi banyak dalam bidang ekonomi, ya. Kemudian pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan negara ASEAN. 1. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pengaruhnya di bidang ekonomi. Yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. 3. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. 4. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Bagaimana pengaruhnya? Pertama, kita bahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pengaruhnya interaksi pada bidang ekonomi. Pertama, terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang diwujudkan sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015. Jadi, untuk anggota ASEAN ini sudah bisa melakukan ekspor impor secara bebas antar anggota ASEAN. 2. Kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. Jadi seperti ini contohnya kegiatan ekspor impor Indonesia dan negara ASEAN. Indonesia dan Singapura, minyak bumi, gas alam, timah. Kemudian Indonesia dengan Filipina, ekspor impornya adalah minyak bumi, baja, besi, aluminium, gula. Indonesia dengan Brunei Darussalam, sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian jadi, seperti itu contohnya. 3. Meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Jadi mungkin negara lain bisa, Singapura mungkin melakukan investasi ke Indonesia, Indonesia melakukan investasi di negara lain, dan sebaliknya. 4. Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. 5. Menyiapkan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. 6. Mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN. Contohnya seperti ini, banyak tenaga kerja asing yang bisa bekerja di Indonesia dan sebaliknya, banyak negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja orang-orang Indonesia, seperti adanya TKI, TKW, seperti itu. Masyarakat Ekonomi ASEAN ini kemudian menjadi tonggak untuk mendorong perdagangan antar negara-negara ASEAN. 2. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Munculnya pertentangan sosial yang diakibatkan sebuah perbedaan sosial seperti status sosial dan kondisi masyarakat yang berbeda dan hidup berdampingan. Interaksi sosial yang masih bercampur dengan sekat-sekat kepentingan yang menimbulkan masalah kemanusiaan. Jadi kalau kita berbicara tentang sosial, ada status, ada kondisi masyarakat yang berbeda, itu cenderung akan menimbulkan masalah kemanusiaan. Contohnya di sini ada manusia perahu. Masyarakat Myanmar yang mengungsi ke negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia menggunakan perahu, sehingga disebut sebagai manusia perahu. Jadi di Myanmar itu terjadi sebuah peperangan antar suku sehingga banyak masyarakat Myanmar yang mengungsi ke negara-negara tetangga untuk menyelamatkan hidup mereka. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Nah, kerjasama ASEAN mengalami perubahan dan perkembangan dengan menonjolkan kebudayaan sebagai faktor penting bagi pembangunan ASEAN secara berkesinambungan.
Pengaruhnya contohnya munculnya Festival Budaya ASEAN atau FBA. Nah, ini ketika Festival Budaya ASEAN, Indonesia sebagai penyelenggara berada di Purwakarta pada 29 Juni 2013. 2. Industri musik ASEAN. Industri musik ASEAN ini pada tahun 2019 Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEAMEX atau Southeast Asia Music Education Exchange 2019. Sebelumnya acara ini berhasil diselenggarakan di Malaysia dan Thailand. Jadi pada 2019 Indonesia sebagai tuan rumah. SEAMEX 2019 mencoba menawarkan berbagai kegiatan seperti konferensi, musik talk, berbicara tentang musik, masterclass, musik exhibition, dan juga konser musik. Eksibisi yang dihadirkan juga menambah keramaian yang ada di acara ini, mulai dari sekolah musik, produser alat musik, komunitas musik, dan lain-lain. SEAMEX juga menjadi kesempatan untuk terciptanya ruang temu bagi produser, pemain, maupun penggiat musik yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi ini mendorong untuk industri musik. Kemudian selanjutnya perkemahan budaya serumpun ASEAN. Jadi ini di Sambas pada 14 sampai 18 Desember 2010. Sambas itu ada di Malaysia, Brunei. Indonesia, Malaysia, Brunei yang ada di Sambas. Perkemahan budaya serumpun ASEAN adalah event pertemuan antara pramuka dan pengakap atau kepanduan dari berbagai negara serumpun di ASEAN dalam bentuk acara perkemahan. Perkemahan budaya serumpun ASEAN adalah event perkemahan yang mempertemukan pramuka dan pengakap dari negara-negara serumpun di ASEAN yang bertujuan untuk lebih mempererat rasa persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian, serta wadah untuk mewariskan nilai-nilai budaya luhur pada generasi muda di ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. 1. Pekerja migran. Nah, berdasarkan catatan ASEAN, 5 negara anggota ASEAN mengirim pekerja migran terbesar di ASEAN, yaitu Myanmar sebanyak 2,02 juta, Indonesia 1,2 juta, Malaysia 1,01 juta, Laos 0,9 juta, dan Kamboja 0,8 juta. Melalui konferensi tingkat tinggi KTT ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, para pemimpin negara-negara ASEAN telah menyepakati ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers, sebuah kesepakatan penting dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya di kawasan ASEAN. Jadi seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini banyak sekali ya negara-negara tenaga kerja asing yang juga mulai berdatangan ya sejak adanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin kita juga terancam memiliki saingan dengan pekerja dari tenaga asing. Tapi tidak masalah, yang penting kita memiliki skill, kemampuan, kita juga bisa bersaing dengan pekerja dari luar atau pekerja migran. Sengketa perbatasan wilayah. Nah, contohnya Indonesia dengan Malaysia. Sengketa perbatasan ASEAN itu kurang lebih ada 3 masalah yang pernah terjadi. Yang pertama, sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dan Indonesia. 2. Sengketa wilayah Sabah yang diklaim oleh Malaysia, Indonesia, dan Malaysia. 3. Penentuan wilayah zona teritorial Laut Cina Selatan antara RRC dengan Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, SEAMEO. Pada tahun 1965, ASEAN membentuk The Southeast Asian Minister of Education
Organization atau SEAMEO. Organisasi tersebut merupakan bentuk kerjasama regional dalam bidang pendidikan. SEAMEO berupaya mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengusung pendidikan yang berkualitas. Ini contohnya. Kemudian AUN, ASEAN University Network atau AUN merupakan bentuk penerapan pilar komunitas sosial budaya dari ASEAN. AUN dibentuk untuk mempererat kerjasama, memperkuat solidaritas, dan mempromosikan program studi, penelitian, dan pendidikan. Melalui AUN, mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk program pertukaran pelajar. Yang ketiga, penawaran beasiswa. Sebagai bentuk kerjasama, negara anggota ASEAN kerap memberikan penawaran beasiswa. Misalnya Indonesia yang memberikan beasiswa pendidikan seni, kedokteran, atau bahasa untuk negara anggota ASEAN lain. Dan yang terakhir, Olimpiade. Anggota ASEAN turut mengadakan olimpiade di bidang pendidikan pada taraf regional Asia Tenggara. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menjalin hubungan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, materi kita cukup. Sekarang tugas untuk anak-anakku semuanya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kebijakan protektif? 2. Siapakah yang disebut dengan manusia perahu? 3. Sebutkan faktor pendorong interaksi antar negara. Pengerjaannya dengan cara klik link di deskripsi YouTube SMP Budut Surakarta. Kalian akan mengumpulkannya melalui Google Form. Apabila kalian mengerjakan tugas, maka dianggap masuk. Jadi tugas sama dengan presensi. Apabila kalian tidak mengerjakan tugas, berarti kalian dianggap alfa. Untuk itu jangan sampai lupa dikerjakan. Apabila masih ada kesulitan, silahkan bertanya melalui WA ke Ustazah Ulfa atau Ustazah Fajaria, ya. Oke, cukup sekian materi dari Ustazah. Apabila banyak salahnya, mohon maaf. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama di antara anggota ASEAN akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.